Halo teman-teman semuanya, di video kali ini saya akan memperlihatkan kondisi terkini dari Stasiun Tagog Apu. Stasiun yang masuk ke dalam kategori stasiun kecil ini sebenarnya sudah direnovasi dan direncanakan akan kembali beroperasi bersamaan dengan rencana akan dioperasikannya KA Kian Santa. Namun karena hal itu tidak pernah terjadi, akhirnya stasiun ini masih nonaktif sampai saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Rian Hidayat. Oke, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di stasiun kereta api Tagog Apu, stasiun yang masih nonaktif sampai sekarang teman-teman. Dan sebelumnya saya sudah mereview belusukan atau menelusuri jalur kereta api nonaktif lintas Padalarang Cipatat, khususnya untuk petak stasiun Padalarang sampai Tagog Apu ini teman-teman. Buat teman-teman yang belum nonton seperti apa videonya, kondisi jalurnya, kalian bisa nonton dari part pertama sampai video part terbarunya ya. Kita akan review stasiun Tagog Apu, stasiun yang masih nonaktif di 2025 ini, dan infonya jalur ini akan direaktivasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Dan kita masih mendebak-debak apakah jalur ini akan aktif kembali atau nanti jalurnya akan membuat jalur baru dari Cipatat ke Sasak Saat. Artinya jika opsi jalur baru atau shortcut dari Cipatat sampai ke Sasak Saat yang diambil, maka stasiun Tagog Apu ini bisa dipastikan akan nonaktif selamanya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen lihat jalur kereta api petak Padalarang Tagog Apu seperti apa kondisinya, dan mungkin bisa jadi bahan diskusi untuk kita ya. Menurut kalian lebih realistis mana, mereaktivasi jalur existing atau jalur yang sudah ada petak stasiun Padalarang Tagog Apu, atau membuat shortcut atau jalur baru dari Cipatat ke Sasak Saat? Menurut kalian lebih realistis mana? Jangan lupa tulis di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bareng-bareng. Oke, kita lanjut menuju ke arah stasiun Tagog Apu dan kita review tipis-tipis lah. Gaskeun. Rumah dinas stasiun Tagog Apu seperti inilah teman-teman kondisinya. Sudah usang dimakan waktu ya. Dan di sini bisa dilihat ada pelang tanah milik PT Kereta Api Indonesia. Nih, ini adalah aset negara ya, milik PT Kereta Api Indonesia. Dan seperti inilah kondisi rumah dinasnya teman-teman. Nih, rumah dinas stasiun Tagog Apu. Sinyal keluar menuju ke arah stasiun Padalarang. Dan seperti inilah kondisi terbaru dari stasiun Tagog Apu pada bulan Mei 2025. Kita coba lihat-lihat, review sedikit ya. Persinyalan elektromekanik interlocking stasiun Tagog Apu. Nih, ruangan PPKA-nya teman-teman. Ini tuas-tuas masih terawat ya, masih utuh di dalam teman-teman. Ini si bapak. Pak, ten.
Ada ruangan tuh, barusan ada si bapaknya. Dan ini bangunan utamanya. Mungkin di sini untuk ruang tunggu dan juga check-in, boarding, pembelian tiket di sini ya. Ini sebenarnya udah bagus teman-teman, udah diperbaiki pada tahun berapa ya, saya lupa lagi. Cuman sayangnya sampai sekarang masih non aktif statusnya ya, karena jalurnya juga masih non aktif. Ini mungkin pintu keluar, dan di sini ada toilet juga. Toiletnya udah bagus dan juga musola di sini teman-teman. Nih lihat nih, padahal bangunannya udah bagus, udah direnovasi. Toilet udah bagus, musola juga udah bagus. Masih ada kepala stasiun, tapi masih nonaktif, sangat disayangkan sekali ya. Semoga sajalah rencana reaktivasi nanti benar-benar direalisasikan. Dan semoga saja, saya berharap jalur Petak Padalarang Tagog Apu yang akan kembali direaktivasi ya, supaya stasiun Tagog Apu ini kembali aktif statusnya. Lurus ke sana menuju ke arah stasiun Cipatat, sebaliknya menuju ke arah stasiun Padalarang. Dan mungkin next time saya bakal coba lanjut menelusuri ke arah Cipatat, atau mungkin nanti sebaliknya dari arah Cipatat menuju ke arah Tagog Apu teman-teman. Di sini jalur 1 relnya udah hilang, udah nggak ada ya. Saya coba ke depan dulu sebentar sedikit. Sini udah hilang jalurnya, yang sebelah sana masih utuh, bantalannya masih bantalan besi. Semoga nanti saya bisa ke sana lah. Dan saya juga kurang tahu apakah bisa trekking dari stasiun Tagog Apu ini menuju ke Cipatat atau nggak bisa ya. Nanti kita coba lihat lah. Yang pasti sekarang saya pengen memperlihatkan ke teman-teman semuanya kondisi stasiun Tagog Apu di 2025 ini seperti apa. Bangunan toilet dan musola ini udah bagus, udah keren, mantep. Terus di sana ada bangunan utamanya juga udah bagus ya. Aduh, lumayan capek trekking dari Padalarang sampai Tagog Apu ya, sendirian. Menelusuri jalur kereta api nonaktif. Mantap, pokoknya kalian harus cobain. Tagog Apu 595 meter di atas permukaan laut. Sambil istirahat dulu bentar ah. Oke teman-teman, mungkin bangunan toilet dan musola stasiun Tagog Apu ini udah bagus, udah keren. Dan ruang tunggunya juga di sini udah bagus, udah direnovasi. Mungkin atapnya nih yang masih agak sedikit rusak ya. Ini atapnya masih rusak, bisa dilihat bolong-bolong. Overall di sini masih terawat karena masih ada petugas juga di sini. Kepala stasiun dan kalau nggak salah masih ada petugas kebersihan ya. Tapi hari ini saya nggak lihat ada petugas kebersihan yang berjaga di sini. Dan apakah itu bapak kepala stasiunnya gitu? Saya teh dulu pernah di sini ngobrol-ngobrol sama petugas kebersihan sama mantan kepala stasiun ya, periode sebelumnya. Dan waktu itu saya ngobrol, katanya KS-nya sudah berganti. Cuman saya belum pernah ketemu sama KS yang baru ya. Nah ini di jalur 1 bisa dilihat bantalannya masih kayu teman-teman. Nih bantalannya masih kayu ya. Masih ada yang kayu. Dan untuk jalur 2-nya ini kayaknya udah besi. Nah besi, udah besi nih jalur 2-nya. Ini masih ada yang kayu ya.
ke sana menuju ke arah stasiun Padalarang dan sebaliknya ke sana menuju ke arah stasiun Cipatat. Ya mungkin nanti next time saya akan coba menelusuri jalur petak Tagog Apu Cipatat. Pokoknya diikutin terus lah di channel saya. Semoga nanti saya bisa menelusuri sampai ke Cipatat sana. Katanya sih di sana jalurnya udah full ketutup, gak bisa dilewatin ya. Tapi saya masih penasaran karena masih belum pernah coba ya. Jadi nanti kita coba ke sana lah. Oke teman-teman, mungkin video kali ini saya cukupkan sampai sini aja. Mohon maaf videonya agak sedikit pendek ya, karena lihat di depan sana udah mulai mendung dan hujan kayaknya tuh. Udah gelap, woi. Saya harus buru-buru pulang nih. Dan saya pulang naik angkot ya, karena tadi dari Padalarang jalan kaki atau trekking. Sekarang jam 15.43. Sebentar lagi saya bakal pulang. Wah. Menurut kalian gimana? Stasiun ini lebih baik diaktifkan kembali atau nonaktif selamanya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Oke, mungkin teman-teman sampai sini videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya sampai selesai. Jangan lupa ditonton video-video saya sebelumnya supaya ceritanya nyambung. Bagaimana saya dari stasiun Padalarang sampai ke stasiun Tagog Apu ini menelusuri jalur kereta api nonaktifnya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai selesai dan juga yang selalu support. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila videonya kurang maksimal. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan, kekurangan. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.